Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah etnobotani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang jenis-jenis tumbuhan yang digunakan untuk perkakas rumah tangga. Sebelum itu, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah etnobotani yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD. Baik, ada pun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Nurhuda dengan NIM 21031166. Yang kedua ada saya sendiri, saya Rina Baho dengan NIM 21031158. Yang ketiga ada Fatana Fazia Sibuan dengan NIM 21031013. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu yang pertama, macam-macam perkakas dan perabot rumah tangga. Yang kedua, jenis tumbuhan perkakas rumah tangga. Yang ketiga, manfaat tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Untuk materi macam-macam perkakas dan perabot rumah tangga akan disampaikan oleh rekan saya Nurhuda. Kepada Nurhuda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membaca tentang perkakas rumah tangga, di mana ada anyaman tikar, bakul, cangkir dari bambu, terus sampah, perangkap ikan atau luka, keranjang, kursi, dan meja. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurhuda. Selanjutnya, jenis tumbuhan perkakas rumah tangga akan disampaikan oleh rekan kami, Fatana Fazia Sibuan. Kepada Fatana dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, yang pertama ada daun nipah, di mana daun nipah ini dapat digunakan untuk membuat anyaman tikar. Daun nipah ini adalah bahan alami yang umumnya digunakan dalam kerajinan anyaman di daerah-daerah pesisir tropis, terutama di Asia Tenggara. Nah, proses pembuatan tikar dari daun nipah ini dimulai dengan memotong daun nipah menjadi strip tipis dan kemudian dianyam bersama-sama untuk menciptakan pola anyaman. Tikar dari daun nipah ini biasanya cocok digunakan untuk di pantai atau daerah pesisir karena memiliki sifat tahan air dan tahan saat terhadap kelembapan. Pola anyaman yang dihasilkan dari daun nipah seringkali memberikan sentuhan tradisional dan tropis pada dekorasi ruangan. Selanjutnya ada bambu. Bambu ini dapat digunakan untuk membuat anyaman bakul. Nah, bakul adalah salah satu perkakas rumah tangga yang masih digunakan sampai saat ini. Di mana biasanya bakul digunakan orang dahulu untuk membawa hasil panen dari ladang, membeli barang di pasar, membawa kayu bakar, atau barang-barang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Anyaman bakul ini dapat dibuat dalam berbagai pola dan desain, tergantung pada kebutuhan preferensi budaya lokal. Selanjutnya, ada cangkir dari bambu. Bambu ini adalah bahan alami yang dapat diperbarui dengan cepat dan secara alami. Penggunaan cangkir bambu membantu mengurangi limbah plastik dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, cangkir bambu sering memiliki tampilan alami yang unik dan estetik. Cangkir bambu dapat diukir atau diwarnai untuk memberi sentuhan dekoratif yang menarik sesuai dengan keindahan alamiahnya. Nah, selain untuk minum, kegunaan cangkir bambu juga bisa dipakai sebagai wadah untuk menyajikan makanan kecil atau cemilan. Selanjutnya ada tampah dari anyaman bambu. Tampah beras telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat agraris. Tampah beras ini adalah wadah tradisional yang dimanfaatkan untuk menyaring dan memisahkan beras dari kulit, debu, atau partikel lainnya. Nah, tampah beras seringkali memiliki makna simbolis dalam budaya tempat mereka digunakan, seperti simbol kemakmuran, keberuntungan, atau kesejahteraan dalam kepercayaan masyarakat setempat. Di beberapa budaya, tampah beras juga digunakan dalam upacara adat atau ritual keagamaan sebagai bagian dari tradisi warisan budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada
Tanah atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu selanjutnya ada rotan untuk membuat perangkap ikan atau luka. Perangkap ikan dari rotan adalah alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan dalam banyak budaya di seluruh dunia. Perangkap ikan dari rotan sering menjadi bagian dari budaya lokal dan tradisi nelayan di beberapa daerah. Ada berbagai desain perangkap ikan dari rotan, mulai dari perangkap sederhana hingga perangkap yang lebih kompleks, dengan mekanisme pemicu atau pengikat sesuai dengan jenis ikan dan lingkungan tempat perangkap digunakan. Selanjutnya ada keranjang yang terbuat dari rotan. Keranjang yang terbuat dari rotan lebih tahan lama untuk penyimpanan suatu barang. Pembuatan dan penggunaan keranjang dari rotan sering terkait dengan budaya dan tradisi lokal di daerah di mana rotan ditemukan. Biasanya, keranjang rotan digunakan untuk menyimpan bahan-bahan dapur seperti bawang, jahe, kunyit, dan lainnya. Ada juga yang menggunakan keranjang untuk tempat penyimpanan pakaian. Selanjutnya itu kursi yang terbuat dari rotan. Kursi rotan adalah furnitur rumah yang paling disukai karena kombinasi antara keindahan alaminya, kenyamanan yang cukup, dan fleksibilitas desainnya. Di beberapa budaya, kursi rotan digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual. Misalnya, digunakan dalam pertemuan keluarga, upacara pernikahan, atau acara keagamaan sebagai simbol kenyamanan dan kedamaian. Di beberapa masyarakat, kursi rotan yang telah lama dipakai oleh anggota keluarga dapat memiliki nilai sentimental dan menjadi warisan keluarga yang dihargai. Yang terakhir yaitu meja yang terbuat dari rotan. Pembuatan dan penggunaan meja rotan telah menjadi bagian dari warisan budaya dan banyak komunitas di seluruh dunia. Meja rotan memiliki nilai simbolis dalam budaya lokal di mana mereka diproduksi dan digunakan seperti simbol kemakmuran, keindahan alam, dan keterampilan kerajinan tradisional, dan sering menjadi bagian penting dari perayaan dan upacara adat. Meja rotan sering mencerminkan ciri khas dan identitas lokal dari daerah di mana mereka diproduksi. Desain, warna, dan gaya meja rotan dapat mencerminkan tradisi dan preferensi estetika yang unik dari komunitas tempat meja dibuat. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Eh, Dengan berakhirnya penyampaian materi dari saya, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi atau perbuatan yang kami lakukan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.